Kalau sudah masuk bareng suami mau masuk jangan kalian gini jangan ya. Kalian tuh Berat baca saudara-saudara bahasanya ini. Sampai segitunya harus bahasannya. Iya, itu ustadzku sendiri yang ngajar dan masih ingat Berat jelas di otak. teman-teman. Kenapa hanya laki-laki saja? Kenapa wanita juga tidak diperbolehkan? Kenapa wanita tidak diperbolehkan? Karena Coba wanita coba perbolehkan gitu untuk berpoligami, mempunyai 2 atau 3 suami. Mungkin kan tidak sesetres itu gitu, hanya punya 1, ya kan? Udah punya Baik. 1, pelit pula perhitungan, udah gitu. Aduh, bikin sakit hati. Bertingkah pula dia itu, selingkuh pula gitu kan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada video kali ini kita kembali untuk mereaction video cuplikan live dari Edis TV yang diupload oleh para reuploader di TikTok. Untuk kali ini Edis TV berdialog dengan 2 orang muslimah. Yang satunya seorang muslimah yang penasaran kenapa di dalam Islam laki-laki boleh berpoligami tetapi perempuan tidak. Jadi istilahnya ini seperti curhatan. Nah yang satunya dia seorang muslimah mantan santriwati. Nah dalam video ini dia membeberkan kepada Edis TV, dia menceritakan perlakuan dan ajaran dari orang-orang atau guru yang mengajar mereka di pesantren tempat dia dididik sebelumnya. Makanya bagi dia muak. Mari kita tonton video ini supaya kita nggak salah paham. Tonton sampai selesai. Kalau Milad yang bertanya boleh nggak? boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Mohon maaf nih ya sebelumnya ya. Silakan. Mila manggilnya apa? Pak Ustadz. Abang aja ya. Boleh. Silakan. Suara Mila ada nggak? Ada. Iya, salam kenal. Kok malah ngajak salam kenal sih? Karena begini, karena terus terang saja kamu orangnya cantik. Oh, Makanya banyak yang langsung terpincut-pincut melihat kamu. Untuk tetap layar minimal absen. Silakan. Bang, kenapa di agama Islam itu laki-laki bisa berpoligami? Kenapa di dalam agama Islam itu bisa berpoligami? Baik, saya tunjukkan dalilnya. Baik ya. Saya tunjukkan. Saya balik kamera saya. Siapa Lihat ya. Kalau kita ngomong berdasarkan dalil semua. Nih. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya. Dari Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Kata keinginan ini, di dalam bahasa Arabnya di sini kalau kita cek, hawa. Nih ya, hawa ika. Jadi pertanyaanmu tadi, kenapa laki-laki boleh berpoligami? Karena Allah sangat sigap untuk memenuhi hawa nafsu laki-laki. Loh, iya gimana? Itu katanya begitu, kata Aisyah. Bahkan saking pedulinya Allah dengan hawa nafsu laki-laki yang begitu besar, saya akan tunjukkan ya, apa yang akan diberikan Allah kepada pria-pria, kepada orang-orang yang bertakwa. Coba ya, saya putarkan. Tapi jangan kaget kalau saya putarkan ya. Baik.
70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Astagfirullahaladzim. Loh, memang ini sahih. Itulah betapa Allah sangat memperdulikan syahwat pria. Wahai kaum wanita. Kenapa hanya laki-laki saja? Kenapa wanita juga tidak diperbolehkan? Kenapa wanita tidak diperbolehkan? Karena Coba wanita coba perbolehkan gitu untuk berpoligami, mempunyai 2 atau 3 suami. Mungkin kan tidak sesetres itu gitu, hanya punya 1, ya kan? Udah punya Baik. 1, pelit pula perhitungan, udah gitu. Aduh, bikin sakit hati. Bertingkah pula dia itu, selingkuh pula gitu kan. baik. Mohon penerangannya. Baik. Jadi begini, kenapa wanita tidak diberikan hak yang sama? Karena menurut Allah atau menurut Muhammad, akal wanita itu kurang dan dia tidak ada pengetahuan tentang agama. Iya. Jadi wanita ya puas saja sama satu gitu. Kak Mila tidak tahu jawabannya. Saya akan tunjukkan. Jangan kasih pertanyaan. Ya, saya nggak kasih pertanyaan, tapi saya kasih hadis nih Mila Mila. dengerin aja, iya. Oke, saya ceramahin ya. Ini tausiah nih ya, perhatikan. Benarkah akal wanita itu separuh ya? Ini hadisnya. Ya, saya bacakan. Ini Muhammad berkata, "Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh, melebihi kalian wahai para wanita." Maka para wanita bertanya kepada Nabi, "Apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah, separuh laki-laki?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Nabi melanjutkan, "Itulah kurang akal. Dan bukankah para wanita jika haid, ia tidak sholat dan tidak puasa?" Ini belum hadis-hadis yang lain yang dikatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Jadi yang bilang wanita itu akalnya, mohon maaf, akalnya setengah itu ya Muhammad. Surat Yasin, coba. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Sah, sudah cukup. Sudah cukup, sah. Coba, apa yang membuat Kak Nur sekarang itu berat mau masuk Kristen? Nggak berat sih, cuman Oh, nggak berat. Oh, berarti tinggal masuk nggak Kristen aja. berat. Hati saya memang udah mau, cuman keluarga besar saya bakal dikucilkan, saya pasti bakal dibuang dari keluarga besar saya. Memang saya udah curhat sama beberapa teman Kristen saya, itu memang akan menjadi suatu perjalanan hidup kamu yang ibaratnya Tuhan Yesus aja bisa disalib. Itu penyalipan itu ibaratnya kamu harus bisa melalui itu. Dan cuman pada dasarnya pada kenyataannya nggak segampang itu gitu loh. Dan harus ada orang yang benar-benar mendampingi saya sampai saya benar-benar sah di Kristen itu sendiri. Oke. Tapi ngomong-ngomong, mohon maaf nih, masih single? Ada suami. Udah ada suami. Suami Muslim? Suami pun sama seperti saya. Oh sama, dua-duanya sama. Nah, sebenarnya ada sih kalau wanita ya, itu sebenarnya ada satu channel, sudah saya kami sering ngobrol juga, bisa ngobrol-ngobrol di sana seputar itu. Nanti bisa dikasih tahu gereja terdekat mana, tinggal di mana. Tapi jangan ngomong di sini ya. Saya tahu banyak biasa lah orang-orang pada surup kejang kan. Nah, boleh nanti ngomong sama mereka. Sebenarnya begini, Kristen itu nggak harus di KTP tertulis Kristen. Di KTP Islam aja nggak apa-apa. Daripada nanti warisan KTP hilang. saya memang masih KTP saya masih Islam. Di KTP tidak apa-apa tertulis Islam. Nanti kalau dibikin Kristen nanti warisan hilang loh.
Nah, biar saja KTP-nya yang Islam. Biarin aja yang beragama Islam KTP-nya. Orangnya jangan beragama Islam. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita itu harus cerdik. Kita itu juga harus bijak. Gitu loh. Bisa kita menjadi Kristen, tetapi kan tidak harus sampai mengalami hal yang seperti yang tadi Kak Nur ceritakan. Menjadi Kristen itu kan bukan hanya sekedar administrasi, tapi menjadi Kristen itu bagaimana menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita itu menjadi orang yang seperti Yesus. Iya. Begitu. Makin mengasihi orang tua, makin mengasihi keluarga, ya kan? Seperti itu. Nanti akan melihat dari perubahan itu sendiri. Dan dengan adanya perubahan seperti itu, malah jadi nanti orang tua malah jadi Kristen. Begitu. Semoga saja. Iya, pelan-pelan lah gitu. Nggak harus sampai, saya Kristen. Karena Kristen itu bukan soal ngaku-ngaku begitu, enggak. Atau di KTP-nya berubah gitu, enggak. Kristen itu nggak soal begitu. Aku sendiri kalau dengar ceramah yang model-model kayak gitu kayak langsung enak, jijik gitu loh. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian yang Ustadz cabulin santri-santriwatinya. Kayak gitu, Iya, saya juga heran ya. Ini jijik semacam gitu. ini semacam satu fenomena yang sudah terjadi terus menerus. Bahkan zaman saya masih kecil, saya masih ingat. Saya masih kecil dulu. Saya masih ingat dulu. Itu Pak Haji itu kasusnya memperkosa santri-santrinya di penjara itu. Zaman saya masih kecil. Bayangin, saya sudah dengar berita itu. Pak Haji ini di penjara gara-gara melecehkan santri-santrinya. Udah tahun 2025 masih terus-terusan terjadi. Tapi yang saya heran kenapa ibu-ibu masih saja mengantarkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Iya. Sudah tahu kejadian begitu, ibu-ibu. Apa kalian tidak khawatir nanti anak kalian mengalami hal yang tidak baik? Saya mengatakan, coba bawalah anak kalian itu ke sekolah yang jelas. Nanti dibawa ke santri nanti gimana? Karena menurut ajaran Muhammad boleh seseorang itu walaupun sudah tua, sudah 50 tahun lebih begitu, boleh menikahi anak di bawah umur. Apa mau itu terjadi kepada anak Anda? Waktu saya sekolah di sekolah pesantren, kayak hal-hal yang sudah besar nih kan ku ingat, jadinya kayak hal bodoh yang pernah ku pelajarin. Apa itu? Hal-hal kayak ya, misalnya ini, pembelajaran tentang hubungan intim suami istri itu saya dari SMP kelas 3 di MTS kelas 3 itu udah diajarkan. Dan itu mendetail sekali. Nanti kalau kalian sudah bersuami istri, kalau sudah masuk bareng suamimu masuk jangan kalian gini, jangan ya. Kalian tuh Berat saudara-saudara bahasanya ini. Sampai segitunya bahasannya? Iya, itu ustadzku sendiri yang ngajar dan masih ingat Berat, jelas di teman-teman. otak. Dia bilang gini, kalau sudah keenakan jangan teriak kayak gitu ya, tapi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan sebutlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan itu ke nabi kita. Jadinya kayak kita kalau berhubungan dengan suami istri jangan merasakan kenikmatan yang enak, tapi merasakan mengikuti menyebut Muhammad, menyebut sunnah Rasul kita, menyebut nama Nabi kita. Memang. Itu teman-teman bahasan orang Islam ya. ini memang ya seputar itu ya teman-teman ya. Karena memang ustadznya langsung coba ya kalian dengarkan lagi ya. Ini paling senang saya dengar ceramah ini. Pernah dengarkan? Yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Iya. Nah. Dan surga itu ada 7 tingkatan. Surga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7. Dan mereka di surga ada 7 itu katanya, di surga
mereka itu diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Itu enak sekali aku Nah, melihatnya, mendengarnya. banyak orang Islam tidak tahu itu loh Kak Nur. Bahwa Allah itu akan memberikan rewardnya berupa gadis-gadis yang susunya gede. Nah. Tapi Muslim nanti bilang, orang ini memfitnah. Ya gimana kamu tidak katakan saya memfitnah? Orang kamu baca Arabnya, nggak kamu baca terjemahannya? Kenikmatan Mana? yang tidak didapat di dunia. Di antara kenikmatan-kenikmatan surga itu, yang paling puncak itu adalah memandang wajah Allah. Tapi kesibukan umat muslim di surga bukan memandang wajah Allah. Kesibukan para lelaki dalam surga memecah perawan. Jadi ternyata mereka tidak suka memandang wajah Allah. Itu membuktikan bahwa umat muslim di surga pun melakukan perbuatan yang musyrik. Karena mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah. Tetapi mereka menyibukkan diri dengan memecah perawan. Berpesta. Iya, berpesta Mereka itu. sibuk Tadi kan sudah kita berpesta. putarkan videonya. Heeh. Apakah mereka sambil memandang wajah Allah sambil memecah perawan? Saya juga nggak ngerti. Apakah Allah menjadi penonton? Apakah Allah membawa kamera yang sangat besar? Syuting nih, lihat nih umatku. Mereka sedang sibuk memecah perawan. Nah, disuting kan sama Tapi kalau saya bilang begitu, dibilang, "Bang, bahasamu kok seperti itu sih?" Tapi kan memang benar. Banyak benernya. Hmm. Makanya disitulah saya kurang ininya dari meragukan hal-hal yang seharusnya kita lebih pelajari ke hal-hal yang positif, yang baik-baik. Hal-hal sepele yang diulang-ulang kayak apa wanita kalau sedang haid nggak boleh begini, harusnya seperti ini, aturan-aturan yang cukup kita Bahkan tahu. Muhammad mengklasifikasi wanita, anjing hitam, dan keledai itu dalam satu kelompok yang membatalkan sholat. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Untuk kedua muslimah ini mungkin yang pertama sih dia hanya sekedar curhat. Tapi yang kedua tadi ada hatinya untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ada hatinya untuk mau pindah ke agama Kristen. Ya kita doakan aja supaya Mbak ini, kalau memang dia adalah orang yang dipilih Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada jalan yang tertutup bagi dia untuk datang kepada Tuhan. Pasti bisa. Siapa tahu melalui Edis TV, kan beberapa orang yang sudah pindah agamanya karena Edis TV. Oleh sebab itu, mari kita juga berdoa terus untuk Edis TV. Kita mendukung dia juga dalam program-programnya. Dan kita berdoa untuk orang-orang yang ikut dalam live Edis TV. Karena kebanyakan kan mereka yang beragama Islam. Kita berdoa supaya banyak orang yang diberikan pencerahan. Nah, demikian aja video kali ini. Kalau kalian suka, silakan berikan like kalian. Silakan komen di kolom komentar. Berikan saran, berikan ide kalian untuk video ini dan untuk konten-konten di channel ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.